Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Solihah dengan akhiran NIM 186. Saya salah satu dari kelompok 3 dengan mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kelompok kami ingin membahas tentang etika bermedia sosial dan bijak dalam berkomentar. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang etika bermedia sosial dan bijak dalam berkomentar, ada beberapa subtopik yang ingin kami bahas. Nah, ada 9 subtopik. Yang pertama yaitu ada pengertian dan definisi. Kemudian yang kedua ada data portal. Yang ketiga ada etika dalam bermedia. Kemudian yang keempat adalah urgensi digital. Kemudian yang kelima yaitu ada 4 pilar media sosial. Kemudian yang keenam itu ada dampak positif dan negatif dari media sosial. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada panduan bijak berkomentar. Kemudian yang kedelapan itu ada kritik versus hujatan. Kemudian yang kesembilan itu ada literasi UU ITE. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak lagi, alangkah baiknya kita tahu atau mengenal apa itu definisi atau pengertian dari media sosial. Jadi, media sosial itu merupakan platform berbasis internet yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi secara interaktif, di mana penggunanya itu berperan sebagai produser sekaligus konsumen konten. Nah, media sosial ini sudah berkembang pesat sejak awal 2000-an di era Friendster. Nah, hingga platform yang lagi booming sekarang seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, kemudian media sosial ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan miliaran orang. Nah, tadi kan sempat disinggung kalau media sosial itu sudah tercipta atau berkembang sejak awal era Friendster. Nah, apa itu era Friendster? Jadi, era Friendster itu adalah platform yang pertama memperkenalkan konsep jejaring sosial secara luas ke masyarakat dunia, termasuk sangat populer di Indonesia. Nah, seperti yang lagi sekarang tuh kayak Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas dari data reportal. Nah, yang pertama yaitu ada pertumbuhan penggunaan internet global dari April 2016 sampai April 2026. Jadi jumlah penggunaan internet saat ini yaitu 6,12 miliar orang itu di April 2026. Nah, tren pertumbuhan ini tetap konsisten meningkat setiap tahun dari 3,23 miliar pada 2016. Nah, kemudian pertumbuhan tahunan itu mengalami kenaikan 1% dalam 1 tahun terakhir. Nah, kemudian lonjakan paling tertinggi itu terjadi di antara tahun 2016 sampai 2017. Naiknya itu sampai 11%. 2019 sampai 2020 itu naiknya 10%. Seperti yang dapat kita lihat di tabel ini, kita mengambil dari data reportal. Kemudian ada peringkat populasi global di April 2026. Nah, bisa kita lihat kalau Indonesia itu menempati peringkat keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, tepat di bawah Amerika Serikat dan di atas Pakistan dengan jumlah penduduk mencapai 287,3 juta jiwa. Nah, kita memegang peranan penting dengan menyumbang hampir 3,5% dari total populasi global. Nah, ada poin menarik jika kita melihat tren pertumbuhannya. Nah, Indonesia itu tumbuh positif sebesar 0,77% per tahun. Nah, angka ini menunjukkan bahwa pasar kita masih terus berkembang jika dibandingkan dengan Cina atau Jepang yang justru mengalami pertumbuhan negatif atau penurunan populasi. Nah, Indonesia itu masih memiliki bonus demografi yang besar. Di kita, data ini bukan sekedar angka, melainkan indikator
potensi pasar digital yang sangat luas dengan populasi sebesar ini, Indonesia itu adalah raksasa ekonomi digital yang sangat potensial untuk terus digarap. Nah, bisa kita lihat dari tabel yang ini, Indonesia menempati peringkat keempat dari tingkat populasi global dengan populasinya 287,353 juta. Selanjutnya ada tingkat populasi di Indonesia. Nah, jadi tingkat populasi di Indonesia itu berdasarkan estimasi PBB, nah jumlah penduduk kita itu telah menyentuh angka 286 juta jiwa. Jika kita melihat tren pertumbuhannya, Indonesia itu mengalami penambahan sekitar 2,2 juta jiwa setiap tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar domestik kita masih sangat ekspansif dan terus tumbuh. Satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pengambil kebijakan atau pelaku bisnis adalah distribusi populasi. Nah, saat ini ada 60% penduduk kita yang sudah menetap di pusat-pusat kota atau area urban. Nah, fenomena urbanisasi ini menandakan pergeseran gaya hidup yang lebih modern, cepat, dan tentunya lebih bergantung pada akses digital. Nah, terakhir dari sisi gender, nah komposisinya itu hampir terbagi rata secara sempurna, yaitu sekitar 50% laki-laki dan 50% perempuan. Nah, data ini memberikan gambaran bahwa strategi atau program apapun yang kita rencanakan harus mampu merangkul kedua segmen gender ini secara seimbang, karena keduanya itu memiliki kekuatan ekonomi yang sama besarnya. Ada total populasinya 286 juta jiwa. Laju pertumbuhannya itu ada 2,2 juta jiwa per tahun. Terus urbanisasi, nah mayoritasnya penduduknya itu 60% tinggal di wilayah perkotaan, sementara 40%-nya itu di pedesaan. Nah, kemudian komposisi gendernya itu juga seimbang, kayak antara laki-laki sama perempuannya. Kemudian kita akan melihat mengenai koneksi seluler, penggunaan internet dan media sosial di Indonesia pada akhir tahun 2025 berdasarkan data reportal yang telah saya ambil. Untuk total koneksi seluler aktif di Indonesia itu terdapat 331 juta, setara dengan 116% dari total populasi. Nah, kemudian pengguna internet individunya itu terdapat 230 juta, dan tingkat penetrasi internetnya itu mencapai 80,5%. Kemudian identitas pengguna media sosial ini di Oktober 2025 ya, itu ada 180 juta, setara dengan 62,9% dari total populasi. Untuk penggunaan platform media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter di Indonesia itu YouTube memiliki 151 juta pengguna. Kemudian di Facebook itu terdapat 121 juta pengguna. Di Instagram itu terdapat 108 juta pengguna. Kemudian di X atau dulu yang kita sebutnya itu Twitter itu terdapat 22,9 juta pengguna. Ini data pada Oktober 2025. Pengguna YouTube, Facebook, Instagram, Twitter sebanyak ini di Oktober 2025. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas etika dalam bermedia sosial. Etika dalam bermedia sosial ini ada 4. Yang pertama, hargai privasi orang lain, seperti tidak menyebarkan informasi, foto, atau data pribadi seseorang tanpa izin, serta menjaga batasan agar tidak merugikan atau membuat orang lain tidak nyaman. Yang kedua, bertanggung jawab saat berbagi informasi. Pastikan informasi yang dibagikan itu benar, tidak hoaks, dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik, seperti menyampaikan pendapat dengan kata-kata yang sopan, tidak kasar, dan tidak menyakiti orang lain. Yang terakhir, hormati perbedaan pendapat. Pastikan Anda menerima bahwa setiap orang bisa mempunyai pandangan yang berbeda dan tetap bersikap sopan tanpa menghina atau memaksakan pendapat Anda sendiri. Selanjutnya ada urgensi etika digital. Yang pertama, pondasi masyarakat
cerdas, dan berdaya. Etika bukan sekedar aturan, melainkan landasan agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijak dan produktif di era globalisasi. Selanjutnya ada navigasi di tengah arus informasi. Etika berfungsi sebagai pedoman atau kompas untuk memaksimalkan manfaat teknologi sekaligus meminimalkan dampak negatifnya seperti penyebaran hoaks. Yang ketiga, perlindungan hak asasi dan martabat, seperti menjamin penghormatan terhadap privasi individu dan menjaga martabat kemanusiaan dari ancaman cyberbullying serta ujaran kebencian atau hate speech. Yang keempat, tanggung jawab moral atas jejak digital, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan online memiliki konsekuensi nyata bagi diri sendiri, komunitas, dan masyarakat luas. Yang terakhir, menciptakan lingkungan inklusif. Etika mendorong terciptanya ruang digital yang adil dan dapat diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pembahasan yang terakhir bersama saya yaitu 4 pilar etika media sosial. Yang pertama, cakap bermedia digital atau digital skills. Ini kemampuan menggunakan teknologi dan media digital secara tepat, efektif, dan bertanggung jawab dalam mencari, memahami, serta menyebarkan informasi. Yang kedua, budaya bermedia digital atau digital culture, yaitu kebiasaan berinteraksi di dunia digital dengan mengunjungi nilai, etika, dan norma agar tercipta lingkungan online yang positif. Yang ketiga, aman bermedia digital atau digital safety. Ini merupakan kemampuan melindungi diri dan data pribadi saat menggunakan internet agar terhindar dari resiko seperti penipuan, peretasan, atau penyalahgunaan informasi yang berlebihan. Yang terakhir ada etis bermedia digital atau digital ethics, yaitu sikap menggunakan media digital dengan bertanggung jawab, sopan, dan menghormati orang lain sesuai norma yang berlaku. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari media sosial. Yang pertama, ada memudahkan interaksi tanpa batas jarak dan waktu. Media sosial memungkinkan kita untuk mengobrol dengan teman atau keluarga yang tinggal jauh di kota lain, bahkan di luar negeri secara langsung. Kita bisa menggunakan pesan teks, pesan suara, hingga video call kapan saja dan dimana saja. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Kemampuan media digital untuk membantu kita berhubungan dan berkenalan dengan lebih banyak orang. Kita bisa bertemu dengan teman baru yang memiliki hobi yang sama seperti komunitas pecinta hewan, olahraga, dan lain-lain. Kemampuan media digital membantu kita terhubung dan berkenalan dengan lebih banyak orang dari berbagai daerah bahkan dunia. Bagi kita mahasiswa, ini adalah peluang emas untuk membangun jejaringan profesional atau kolaborasi lintas budaya sejak dini. Yang ketiga, ada penyebaran informasi cepat. Kita hidup di era di mana informasi menyebar dalam hitungan detik. Di media digital mampu menyampaikan informasi kepada banyak orang dalam waktu singkat. Hal ini sangat mendukung proses belajar mengajar dan kesadaran akan isu-isu terkini. Yang keempat, ada biaya yang lebih rendah. Keuntungan media digital karena memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan cara konvensional. Dibandingkan dengan media cetak atau telepon tradisional, media sosial jauh lebih murah. Kita hanya perlu koneksi internet untuk berbagi banyak hal. Ini membantu kita belajar dan berkarya tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi dan mengirim informasi. Namun teman-teman, kita tidak boleh naif. Ada banyak anomali dan resiko sistematis yang mengintai jika kita tidak memiliki literasi digital yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari media sosial. Dampak yang pertama ada mengurangi interaksi langsung. Dampak digital yang membuat komunikasi tatap muka berkurang karena lebih sering berinteraksi secara online. Ironisnya, media digital terkadang membuat komunikasi tatap muka berkurang karena kita terlalu asik dengan interaksi secara online. Ada fenomena mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang kedua ada menyebabkan kecanduan.
Penggunaan media digital yang berlebihan dapat memicu ketergantungan atau kecanduan, di mana seseorang sulit mengontrol waktu dan prioritas aktivitasnya. Ini sering mengganggu produktivitas akademik kita. Ketiga, ada konflik dan masalah privasi. Digital sangat rentan memicu pertengkaran. Selain itu, ada risiko nyata terkait kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang bisa berdampak pada keamanan finansial maupun mental. Yang keempat, ada meningkatkan risiko pengaruh buruk. Dampak media sosial membuat seseorang lebih mudah terpapar perilaku negatif seperti ujaran kebencian atau hate speech atau ajakan yang tidak baik. 5. Ada gampang menyebarkan berita hoaks. Media digital yang membuat informasi palsu dapat tersebar dengan cepat dan menyesatkan banyak orang. Yang kelima, masalah kesehatan. Kita sering lupa bahwa penggunaan gadget berlebihan menyebabkan kelelahan mata, kurang tidur, dan menurunnya aktivitas fisik. Secara jangka panjang, gaya hidup ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita sebagai anak muda. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu things, yang artinya T itu benar. Contohnya kayak apakah yang saya katakan itu benar. Nah, selanjutnya ada huruf H, yaitu bermanfaat. Contohnya itu kayak apakah itu bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya itu I, yaitu menginspirasi. Contohnya seperti apakah itu dapat menginspirasi atau memberi semangat. Selanjutnya ada N, yaitu perlu. Apakah itu perlu untuk diucapkan atau dilakukan. Yang terakhir ada K, yaitu baik. Nah, contohnya kayak apakah itu baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada kritik versus hujatan. Nah, kritik ini bersifat objektif dan membangun fokus pada masalah atau isi disampaikan dengan bahasa sopan dan bertujuan untuk perbaikan. Seperti desain ini terlalu ramai, mungkin akan lebih baik jika menggunakan maksimal 3 warna utama. Nah, sedangkan hujatan bersifat menyerang pribadi menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan serta tidak memberi solusi. Contohnya kayak desain ini jelek begini, kok dipamerkan, merusak mata gitu. Terus selanjutnya itu ada literasi hukum UU ITE. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batasan legalitas, etika digital, dan pelindungan data pribadi agar terhindar dari jeratan pidana. Selanjutnya ada urgensi, yaitu rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama masyarakat terjerat pasal-pasal karet atau multitafsir seperti pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Terus ada okus edukasi, yaitu menanamkan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab serta mengenali resiko penyebaran fokus dan ujaran kebencian. Selanjutnya ada solusi konflik, yaitu mendorong penyelesaian sengketa digital melalui mediasi atau keadilan restoratif sebagai alternatif jalur pidana. Yang terakhir ada target sasaran, yaitu membekali generasi muda agar mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab di ruang digital yang demokratif. Nah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.